Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan melalui program YouTube Jemaat Kristen Indonesia Mandiri Tunanetra Eklesia. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama-sama berdoa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa pembukaan dalam ibadah kita pada saat ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu sampai saat ini Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami bersama-sama beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami beribadah saat ini, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Urapi setiap kami para hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu saat ini Tuhan, baik pelayan musik, pelayan firman, juga WL. Tuhan, kami percaya Allah Roh Kudus ada bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu semua, kita akan bangkit berdiri. Juga Bapak Ibu semua yang di rumah, ya, tetap percaya, tetap sehat, dan tetap bahagia. Kita akan nyanyikan satu pujian Jawa, bahwa sinar Tuhan itu menyinari setiap langkah-langkah anaknya yang setia dan yang hidup berbakti. Sebuah pujian Jawa, Endah Cahyane Gusti.
Puji Tuhan. Dan kita akan kembali memujikan satu pujian. Hosana. Haleluya. Mari bersama-sama kita bersuka cita. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan kembali menyanyikan satu pujian Jawa. Wes suwe aku nderek Gusti. Sudah lama kita ikut Tuhan. Apakah kita tetap setia dan mau terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita? Ya, kita akan nyanyikan pujian ini. Wes suwe aku nderek Gusti.
Puji Tuhan. Semuanya mau ikut Tuhan. Semua mau cintai Tuhan. Haleluya. Dan sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita akan nyanyikan satu pujian, tempat jawaban. Apakah Bapak Ibu Saudara memberikan tempat di dalam hati kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita akan masuk di dalam hadiratnya Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku
diberkati oleh kebenaran firman. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada setiap kami, dan kami membuka hati kami, telinga kami seperti seorang murid, baik kami yang ada di gereja dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kebenaran firman akan menggugah, akan membangun, akan terus mengencourage setiap kehidupan kami. Terpujilah nama, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, Bapak, Ibu sudah siap ya mendengar firman Tuhan? Oke, sekarang Bapak, Ibu semua silakan duduk juga yang ada di rumah. Terima kasih. Ya, sekarang kita akan membaca firman Tuhan, dan renungan firman Tuhan kali ini saya mau memberikan tema tentang terus berkarya di dalam keterbatasan. Dan kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku,
ia tidak akan kubuang. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan ke-10 yang demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terus berkarya di dalam keterbatasan. Saya ingat satu tulisan yang ditulis oleh seorang penyandang disabilitas, seorang ibu yang sangat hebat yang menginspirasi seluruh dunia. Namanya Ibu Helen Keller. Buku-bukunya menjadi bestseller dan juga memiliki Helen Keller Institute. Statement atau tulisannya seperti ini: kecacatan atau keterbatasan fisik tidak pernah menjadi masalah ketika seseorang tidak terbatas di dalam pikiran, tidak terbatas di dalam mentalnya, tidak terbatas di dalam perilakunya, tidak terbatas di dalam tindakannya, dan juga tidak terbatas di dalam hatinya. Kabar baik untuk Bapak Ibu Saudara, secara khusus untuk saudaraku penyandang disabilitas dimanapun Bapak Ibu berada. Ternyata semua orang, baik yang secara fisik terbatas atau yang utuh, semua memiliki keterbatasan. Hanya tingkat keterbatasannya itu berbeda-beda. Namun ada orang yang mengakui dengan jujur bahwa dirinya terbatas. Tapi ada juga orang yang merasa dia lebih dari semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan tadi mengatakan, setiap orang yang diberikan Allah kepadaku, kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menerimanya, dan semua orang yang datang kepadaku tidak akan kubuang. Ingat Bapak Ibu, jadi Tuhan Yesus itu cinta kepada semua orang, kepada semua suku, kepada semua kaum, kepada semua bahasa dan bangsa. Siapapun Bapak Ibu Saudara, siapapun kita semua, apapun latar belakang kita, apapun pendidikan kita, atau status sosial kita, bahwa Tuhan Yesus itu mencintai semua orang. Tuhan menerima orang kaya yang datang kepadanya, tapi juga Yesus datang kepada orang yang miskin. Bahkan firman Tuhan katakan, aku datang bukan untuk orang yang kaya, tapi untuk orang yang miskin.
datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, termasuk mengasihi Bapak Ibu Saudara semua, juga yang saat ini berada di rumah. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan berkecil hati. Kalau kita para penyandang difabel terbatas fisiknya, entah itu difabel netra, difabel daksa, ya, difabel grahita dan yang lain, atau mungkin Bapak Ibu yang mengalami sakit karena stroke akhirnya menjadi lumpuh, menjadi cacat, atau yang Bapak Ibu karena tabrakan akhirnya juga menjadi cacat, atau Bapak Ibu yang sudah tua dan sudah tidak produktif seperti waktu muda lagi. Tuhan Yesus tetap mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus berkata seperti tadi yang firman Tuhan kata, barang siapa datang kepadaku tidak akan kurang. Jadi Tuhan Yesus itu menerima setiap kita apa ada. Tuhan Yesus tidak pernah membuat perbedaan, karena Dia datang untuk seluruh umat manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi apalagi yang menjadi masalah Bapak Ibu? Fisik mungkin boleh cacat, boleh terbatas, atau mungkin tangan kita, atau mungkin kaki kita, atau mungkin telinga kita, atau mungkin mata kita. Bapak Ibu Saudara, ketika hati kita tidak terbatas, ketika pikiran kita tidak terbatas, ketika mental kita tidak terbatas, ketika perilaku kita tidak terbatas, berarti Bapak Ibu semuanya secara rohani, berarti Bapak Ibu adalah orang-orang yang sehat di dalam iman. Amin. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah. Saat ini Bapak Ibu yang sedang mendengarkan atau melihat tayangan program di YouTube ini dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, bersyukurlah karena Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Tadi kita membaca juga tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Rasul Paulus katakan, karena di dalam dirinya ada duri dalam daging, dan iblis mau menggocoknya, mau melemahkannya. Karena menurut sejarah, di masa tua Rasul Paulus, kesehatannya sangat mengganggu fisiknya. Tubuhnya menjadi bungkuk dan penglihatannya menjadi kabur. Tapi Bapak Ibu lihat tulisan-tulisan yang luar biasa, sistematis, dalam, dan membangun iman bagi setiap jemaat-jemaat yang dikirimi surat-surat. Dia berkata, ketika aku lemah maka aku kuat. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak berkarya. Artinya ada sesuatu yang kita hasilkan dari hidup kita. Ada karya dari usaha, pekerjaan, jerih lelah kita. Ada hasil, ada bukti dari iman percaya kita. Seberapa lama Bapak Ibu sudah mengikut Tuhan?
sudah Bapak Ibu Saudara hasilkan selama Bapak Ibu ikut Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara katakan, oh aku percaya? Bapak Ibu perlu tahu apa itu percaya. Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada oknum yang dipercaya. Bukan hanya percaya sama seperti kata orang Jawa pasang bongkok, diam di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Bukankah Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu iman yang mati, iman yang kosong, iman yang tidak menghasilkan apa-apa. Makanya iman itu perlu tindakan. Orang yang menghasilkan karya itu orang yang beriman, karena imannya itu aktif. Imannya itu menghasilkan satu tindakan yang konkret, yang nyata, bukan abu-abu. Jadi tidak cukup menjadi orang Kristen. Karena Kristen itu apa? Artinya Kristus kecil, bahwa hidup kita ini menggambarkan Kristus, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kita. Jadi sangat dipertanyakan kalau Bapak Ibu Saudara sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak pernah menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Ada banyak jiwa di sekeliling Bapak Ibu, tetangga-tetangga, orang di sekitar, di masyarakat. Padahal Bapak Ibu sebetulnya secara ekonomi mungkin bukan orang yang berlimpah, tapi sebetulnya Bapak Ibu cukup dan ada. Kalau hanya untuk menolong orang yang tidak punya, tetangga Bapak Ibu beras untuk mereka makan, Bapak Ibu bisa memberikan. Kalau ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, Bapak Ibu bisa memberikan donasi untuk SPP. Bapak Ibu bisa melakukan. Atau ada banyak orang-orang yang sakit, ada banyak orang yang kelaparan. Apa tindakan konkret dari Bapak Ibu Saudara? Bahwa iman itu bertindak. Jadi melakukan sesuatu sesuai dengan iman Bapak Ibu Saudara, itu artinya Bapak Ibu ini sudah berkarya bagi Tuhan. Kalau belum, imanmu, kekristenanmu perlu dipertanyakan. Karena masih ada banyak orang mengatakan Kristen, tapi yang hidupnya egois, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tidak mau tahu, khususnya saat ini bangsa kita sedang diserang habis-habisan oleh pandemi corona. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tapi saat ini, mari buktikan karyamu, tindakanmu, imanmu secara nyata. Apakah engkau sudah berbuat bagi sesamamu? Kalau belum, inilah saat. Jangan katakan tidak ada. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan mengatakan, kalau engkau tidak bisa pergi dan memberi sesuatu kepada orang lain karena engkau merasa tidak punya apa-apa, engkau masih punya mata untuk melihat. Lihatlah sekelilingmu, masih ada banyak orang yang mengalami kesusahan. Kalau mungkin mata kita buta seperti kami-kami, engkau masih punya telinga untuk mendengar. Dengarlah suara-suara yang sedang saat ini berteriak oleh karena sakit, oleh karena virus, oleh karena kekurangan, oleh karena ketakutan. Apa yang bisa kau perbuat? Mungkin kalau telingamu tuli, engkau masih punya mulut, engkau bisa berkata-kata menguatkan, mendoakan, membangun. Engkau bisa berkata-kata positif, engkau bisa menaikkan pujian, engkau bisa menolong
menolong seseorang dan meneguhkan, menguatkan saat mereka susah. Bapak Ibu Saudara bisa melakukan. Tapi jika mulutmu menjadi bisu, engkau masih punya tangan. Dengan tanganmu engkau bisa melakukan sesuatu untuk menolong sesuatu, memberkati orang lain. Mungkin kalau kau tidak punya harta benda, kau bisa menolong, menggandeng, kau bisa menuntut, kau bisa melakukan sesuatu untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Atau engkau bisa menjabat tangan. Tapi di situasi seperti ini kita harus menahan diri. Tapi bukan berarti ketika pemerintah memperlakukan social distancing kita tidak bisa berbuat sesuatu. Ada banyak hal yang bisa kita perbuat dengan tangan kita. Tapi jika tangan kita ini mengalami cacat, engkau masih punya kaki. Kau bisa pergi kemanapun, di tempat-tempat di mana ada banyak orang sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin saat ini Bapak Ibu tidak bisa leluasa pergi ke rumah sakit mendoakan orang, menjenguk orang. Tapi engkau dengan kakimu itu bisa melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang terbatas dan tidak bisa kita lakukan. Seandainya kakimu mungkin buntung, bukankah engkau masih memiliki hati? Hati ini tak terbatas. Walaupun fisik ini mungkin sakit, menderita, atau dibatasi dengan fisik, dengan tubuh ini. Ketika engkau memiliki keluasan hati, engkau memiliki hati kasih seperti hatinya Yesus, maka engkau akan memiliki kepedulian. Pasti Roh Kudus akan menggerakkan hatimu untuk menolong orang lain yang dalam kesusahan. Jadi Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, sekalipun secara fisik kita terbatas, secara ekonomi kita terbatas, secara ilmu kita terbatas, secara sosial kita terbatas. Tapi ketika hatimu tidak terbatas, engkau bisa melakukan banyak hal untuk menolong orang lain, untuk menguatkan orang lain, untuk menyelamatkan orang lain, untuk membawa orang lain kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kau bisa memperkenalkan mereka kepada kehidupan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, apa yang membatasi diri? Ketika hatimu tidak terbatas, ketika pikiranmu tidak terbatas, ketika perilakumu, budi pekertimu tidak terbatas, maka tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup membatasi kita. Sekalipun mungkin iblis yang kuasa kegelapan ingin membatasi hidup kita, tetapi ketika kasih Allah itu meluap di dalam hidup kita, keterbatasan itu tidak pernah menjadi masalah. Justru dalam keterbatasan itu Rasul Paulus katakan, kuasa Allah, kuasa Yesus menjadi sempurna di dalam hidup kita. Mari berjalan di dalam keterbatasan. Percayalah, Tuhan akan memberi kemampuan jika engkau mau melakukan saat ini juga. Jangan menunggu waktu besok, lusa, apalagi nanti semua akan terlambat. Sekarang waktunya bagi kita semua untuk berkarya bagi Tuhan. Sekalipun fisik terbatas, ekonomi terbatas, ilmu terbatas, ketika kasih Allah tidak terbatas di dalam dirimu, engkau bisa melakukan hal-hal yang besar, kata Tuhan Yesus. Luar biasa.
Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang membatasi seseorang tidak mau dan tidak mampu melakukannya? Yang pertama, karena di dalamnya tidak ada kasih. Tidak ada kasih akan sesat. Perintah yang pertama dan utama katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Ketika Bapak Ibu Saudara mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan. Dan perintah yang kedua, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara mampu melakukan. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah di dalam diri kita ada kasih akan Allah, kasih akan sesama? Kalau tidak ada, kekristenan hanya sekedar agama. Dan agama tidak pernah menyelamatkan hidup seseorang. Tetapi Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyelamatkan hidup manusia. Dan ketika kasih Tuhan Yesus penuh di dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah dihalangi oleh apapun, tidak pernah dibatasi oleh apapun, bahkan mungkin kemalasan kita atau keengganan. Sekalipun itu musuh, sekalipun itu orang-orang yang belum kita kenal, bahkan mungkin orang yang jauh dari kita. Yang kedua, apa yang membatasi hidup seseorang untuk tidak bisa melakukan kebaikan, kasih kepada Allah dan sesama? Tidak punya tekad, tidak punya semangat, tidak punya gairah, tidak punya antusias. Karena orang sering berpikir untuk dirinya sendiri. Itu memang watak dasar manusia. Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang egois, yang sering memikirkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan orang lain. Tapi ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke bumi ini, Dia mengabaikan, Dia menaruh seluruh kepentingan, Dia menaruh seluruh keagungan, kemuliaan. Dia tinggalkan surga demi manusia yang berdosa, demi kita semua. Jikalau Tuhan Yesus berkata kepada Bapaknya, aku tidak mau, maka sebetulnya sampai hari ini kita tidak pernah selamat. Semua kita akan menjadi penghuni neraka. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menolak kehendak Bapa. Karena itu iman itu berarti juga penurutan kepada kehendak Bapa, kehendak Allah. Dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menolong sesama, memberkati sesama, mengasihi sesama, berbagi kepada sesama. Apalagi dalam kondisi seperti ini, semua orang mengalami kesusahan secara ekonomi. Banyak orang di PHK. Pemerintah pun mengalami kesulitan keuangan. Bahkan Bapak Presiden kita menghimbau untuk semua orang turut mengambil bagian untuk menolong sesama. Jangan katakan aku tidak punya sesuatu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu masih punya hati, Bapak Ibu Saudara masih punya kasih. Bapak Ibu bisa melakukannya kalau mau.
ujung sana. Dia mengalami kesulitan, mengalami kelaparan, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah yang berat. Dan ketika engkau menyapa, dia bercerita, dia mulai menceritakan semua. Dan kasih Allah mendorong hatimu untuk menguatkan, untuk mendoakan, bahkan untuk meneguhkan imanmu agar jangan dia gugur. Engkau sudah menyelamatkan jiwa seseorang. Jadi tidak ada alasan untuk Bapak Ibu Saudara tidak bisa melakukan sesuatu. Siapapun itu bisa melakukannya, kecuali kemalasan kita, keengganan kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau engkau tawar hati di masa kesesakan. Siapa sih yang saat ini Bapak Ibu Saudara yang tidak merasa sesak? Sudah 1 bulan ini kita semua tinggal di rumah seperti orang terpenjara. Biasanya orang-orang yang aktif, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang tidak bisa diam, melakukan banyak hal. Tetapi tiba-tiba semuanya seperti berhenti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kondisi seperti ini tidak membuat kita sesak. Karena ketika dalam situasi seperti ini Bapak Ibu mengalami hal ini bersama-sama, Bapak Ibu sesak, maka kecil kekuatan kita. Kita menjadi tidak berdaya. Hidup kita tidak lagi efektif. Hidup kita tidak lagi mampu melakukan bahkan untuk diri sendiri. Padahal kita ini dibutuhkan oleh banyak orang. Sebagai suami ada istri, anak-anak. Sebagai istri ada suami, ada anak-anak. Anak-anak pun saat ini sedang belajar di rumah masing-masing. Oleh karena kondisi ini, jadi kuat bukan hati kita. Percayalah bahwa semuanya ini akan berlalu. Sekalipun gerak kita terbatas, sekalipun apa yang kita miliki terbatas, tapi biarlah kasih kita, hati kasih kita tidak pernah terbatas. Roh yang ada di dalam kita, yaitu roh Allah itu tidak pernah terbatas, menggerakkan hidup kita untuk terus melakukan sesuatu bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena percayalah Bapak Ibu, setiap kita masing-masing itu diberikan kemampuan. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-15, perumpamaan tentang talenta. Ketika tuannya mau pergi ke luar negeri, dia menyerahkan harta miliknya kepada hamba-hamba yang dipercaya. Tercatat ada 3 hamba yang diberi kepercayaan. Masing-masing memang berbeda. Kita akan baca ayat ini. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan menyerahkan kepada
yang seorang 5 talenta, kepada hamba yang lain 2 talenta, dan juga kepada yang lain lagi 1 talenta. Firman Tuhan memberikan tekanan masing-masing menurut kesanggupannya. Artinya Bapak Ibu, setiap dari kita masing-masing punya kemampuan atau kesanggupan yang berbeda-beda. Ini berbicara tentang potensi yang ada di dalam diri setiap kita. Jadi semua orang, semua anak-anak Tuhan, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, entah dia ini hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, jemaat, masing-masing semuanya diberikan talenta ini. Tapi apakah sudah dijalankan sesuai dengan kemampuan, kesanggupan? Jadi Bapak Ibu, potensi yang ada di dalam diri kita itu harus digali. Jangan didiamkan, jangan dibiarkan. Karena potensi ini pada akhirnya tidak akan pernah berkembang dan menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika seseorang menggali potensi dirinya, walaupun mungkin pendidikannya tidak tinggi, walaupun mungkin dia adalah orang-orang sederhana, walaupun mungkin dia tidak lahir dari kalangan orang kaya, tapi ketika dia mau memperjuangkan hidupnya, dia mau menggali potensi dirinya, dan dia mau berusaha dengan keras, entah itu belajar secara formal atau belajar secara informal, belajar dari kehidupan ini, dari pengalaman hidup yang kita dapat. Saya percaya setiap kita akan memiliki kemampuan. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki kemampuan. Jadi kalau orang berkata aku tidak bisa apa-apa, itu sebetulnya tidak tepat. Karena mungkin orang ini malas, orang ini tidak mau berusaha, orang ini tidak mau belajar, atau orang berkata cukup seperti ini saja hidupku. Bapak Ibu, itu bukan tipe dari anak-anak Tuhan. Karena Tuhan itu memiliki etos kerja sejak dari kekal sampai kepada kekal. Langit dan bumi segala ciptaannya ditopang oleh kebijaksanaan Allah yang luar biasa. Dan sampai hari ini Allah Bapa, Allah Anak terus bekerja, Roh Kudus terus bekerja di seluruh dunia untuk menyadarkan orang-orang dan membawa orang-orang kepada Kristus. Kita sebagai anak-anak, sebagai orang percaya, kita cari jalan pintas. Yang penting aku sudah berdoa. Bapak Ibu, percaya itu sebuah pekerjaan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa percaya itu sebuah tindakan. Percaya itu bukan pasif. Jadi orang yang mau menggali potensi, kemampuannya, walaupun memang itu berbeda-beda, itu memang kenyataan. Tapi bukan berarti Tuhan itu mengistimewakan yang satu, lalu Tuhan itu tidak memperdulikan yang lain. Semua kita diberi perhatian, tapi masalahnya kita mempergunakan kesempatan itu, perhatian Tuhan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pergunakanlah kesempatan, sebab hidup ini terbatas. Mari gali potensi apa yang ada di dalam diri, temukan, dan ketika Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, Bapak Ibu akan dibuat bersukacita, bersemangat untuk bekerja.
mencukupi diri sendiri, mengatur keluarga, berkarya menjadi berkat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa. Terlebih Bapak Ibu bisa berkarya bagi kerajaan-Nya dengan apa? Menjangkau jiwa-jiwa, dengan pergi mendoakan orang lain, dengan pergi menolong orang lain, dengan pergi menguatkan orang lain, dengan pergi mengajari orang lain. Jadi sesungguhnya setiap kita orang-orang Kristen tidak pernah Tuhan setting dengan yang namanya malas. Setiap kita diberikan talenta. Hanya mungkin berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tapi ketika kita ini optimalkan potensi itu akan berdampak luar biasa, baik selama kita hidup di bumi ini, apalagi sampai nanti kepada dengan kami. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu menggunakan potensi, Bapak Ibu berkarya sekalipun dalam keterbatasan, firman Tuhan katakan, simpanlah harta di surga. Apakah orang menyimpan harta itu ketika orang itu punya kaya raya bisa menyimpan harta di surga? Tidak, belum tentu. Dan ketika dia tidak mau juga menolong sesama, membagi dengan orang lain, seperti cerita tentang orang kaya yang suka masuk kerajaan surga. Ketika Tuhan katakan pergi dan jual hartamu dan bagikan kepada orang lain, orang yang miskin, hatinya sedih, hatinya kecil, dan dia tidak kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kesempatan yang sama diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Entah kita yang kaya, entah yang pandai, entah kita yang sederhana atau hidup pas-pasan. Entah Bapak Ibu memiliki fisik yang sehat, yang kuat, atau Bapak Ibu yang disebut dengan penyandang disabilitas. Semua diberikan hal yang sama. Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Oh, karena kamu cacat, karena kamu buta, karena kamu tuna, sehingga Tuhan menolak. Ya, Tuhan terima semua orang apa adanya. Hanya manusia yang sering kali membeda-bedakan. Ada kalangan-kalangan tertentu sekalipun dia menyebut diri hamba Tuhan, pelayan Tuhan, anak Tuhan, masih membedakan orang karena apa? Fisiknya. Apakah Tuhan berkata kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ketika orang itu kaya, ketika orang itu pandai, ketika orang itu sehat? Dan kasihi semua, entah itu sehat atau entah dia itu cacat atau terbatas secara fisik. Jadi Bapak Ibu, kesempatan Tuhan berikan untuk kita semua. Dan sebelum kita menutup firman Tuhan, saya menutup firman Tuhan saat ini, kita akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bahwa ini diperuntukkan bagi kita semua yang mengatakan, aku pengikut Kristus, aku orang Kristen, aku pelayan Tuhan, aku hamba Tuhan, aku aktivis gereja, atau aku jemaat, aku orang awam. Semua sama di hadapan Tuhan. Dan perintah ini juga berlaku untuk semua orang. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bukan kita yang memilih Tuhan, karena kita manusia berdosa yang tidak pernah bisa memilih Tuhan, karena pilihan kita pasti salah. Tapi
Tapi puji Tuhan, firman Tuhan katakan, tetapi aku Tuhan Yesus yang memilih setiap kita. Ketika Tuhan memilih kita, memang kita ini orang berdosa. Tapi bukankah Tuhan datang untuk orang berdosa, untuk dunia yang sudah jatuh? Dan pilihan Tuhan itu tepat, maksud saya. Karena Tuhan tidak memilih malaikat, Tuhan tidak memilih Lucifer yang sudah jatuh, tapi Dia memilih manusia, anak-anak Adam yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan mau menyelamatkan. Karena ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, bahwa Allah itu menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dijadikan laki-laki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, karena manusia itu adalah serupa dan segambar dengan Allah, dan manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia. Karena itu ketika manusia tidak taat, jatuh di dalam dosa, lebih mendengarkan suara iblis daripada perintah Allah, Allah tetap mengasihi manusia. Dan melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, kasih itu diwujudkan. Dan ketika Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah mengutus kita, Allah memilih kita, Allah menetapkan kita supaya kita pergi dan menghasilkan buah, supaya buah kita itu tetap. Haleluya. Jadi setiap kita semua, entah Bapak Ibu yang sehat secara fisik atau yang mengalami cacat atau difabel, setiap kita punya kemungkinan yang besar untuk terus berkarya di dalam keterbatasan, untuk terus mempermuliakan Allah, untuk terus menjadi saksi, untuk terus menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kita, entah di rumah, di lingkungan, entah di komunitas, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah hidupmu menjadi berkat bagi sesama, dan hidupmu terus berbuah-buah sekalipun engkau terbatas secara fisik. Sebab ketika pikiranmu, mentalmu, karaktermu, perilakumu, hatimu tidak terbatas, luar biasa, engkau bisa menghasilkan buah-buah kehidupan, buah-buah yang akan membawa engkau bertemu dengan Tuhan, dan buah-buah itu menyenangkan hati Tuhan. Sebab buah itu sifatnya tetap untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari Bapak Ibu, setiap kita terus berkarya, sekalipun secara fisik, secara finansial, secara ilmu, secara sosial terbatas. Tapi percayalah bahwa ada kuasa Allah yang tak terbatas akan menuntun, akan memimpin kita dan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman. Biarlah itu menguatkan setiap kami. Dan kami mau mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kami mau pakai sebagai alatmu sekalipun dalam keterbatasan. Kami mau terus berkarya, memuliakan Engkau, mewarnai dunia ini, mewarnai hidup kami, agar kelak ketika kami bertemu dengan Engkau, Aku akan berkata, hai hambaku yang baik, sabaslah, masuklah, ikutlah di dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami kesempatan, dan Kau tidak pernah menolak kami. Kami mengucap syukur, kiranya firman menjadi berkat bagi setiap kami, semuanya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, secara khusus bagi jemaat Cita Iman di Tuhan Eklesia. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus Yesus Tuhan, mau menaikkan doa dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Dan saya undang Bapak Ibu
Untuk bangkit berdiri juga semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita akan nyanyikan satu pujian besar, anugerah-Mu berlimpah kasih. Sebagai anakku ada berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Angkat tanganmu dan katakan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar sungguh besar anugerah-Mu Bapa bagi hidup setiap kami. Karena itu kami mensyukuri kondisi apapun yang terjadi, khususnya di dalam pandemi corona ini. Kami bersyukur untuk bangsa kami, memberi kekuatan kepada Presiden, Wakil Kabinet Indonesia Maju, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk gugus tugas BNPB, dan semuanya Tuhan, pemerintah dari pusat ke daerah bahu-membahu untuk bekerja Tuhan, untuk mengatasi Tuhan situasi ini. Tuhan menolong juga seluruh masyarakat yang sedang Tuhan mengalami sakit karena virus ini. Tuhan juga menolong seluruh jemaat-Mu, baik kami para pengurus gereja Mujikan Imanan Eklesia, dan juga seluruh jemaat, baik lansia, difabel, Kemakasih, dan anak-anak. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang kami mengucap syukur sebelum kami Tuhan pulang, kami akan akhiri ibadah kami. Kami berdoa untuk para sponsor, donatur, orang-orang yang selama ini mendukung kami, dan Tuhan juga menolong memberkati mereka. Para mitra bakti, doa para orang-orang yang selama ini bekerja dengan kami. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali, juga Bapak Ibu yang di rumah. Jangan lupa ya Bapak Ibu, di like, di share, komen, dan juga di subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.